Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillah. Abdul Wahab Asy'arani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, kita mengawali kajian kitab yang sekarang kitabnya yakni Wasiyatul Mustafa. Wasiat yang dipilih. Jadi pengarang kitab ini ialah Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau seorang ahli, seorang sufi, wali kutub lah ibaratnya, yang mempunyai gelar Imamul Muhaqqiqin wa Zudwadun Arifin, seorang ahli kebenaran dan teladan bagi seorang yang ahli makrifat. Langsung saja kita muqaddimah. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sakabehane puji iku lillahi tetep kedhe Allah Rabbil alamin akan mengerani wong alam kabeh. Wassalatu lan tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan tambahi keselamatan ala sayyidina Muhammadin ing atase sayyidina Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat Nabi Muhammad ajma'ina halis kabehane. Ini awalan dari semua kitab ya. Rata-rata semua kitab itu pasti diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'dahu lan sa'usi alhamdu sesudahnya alhamdulillahirabbil alamin fa hadhihi mongko utawi iki iku wasiatul Mustafa, wasiat kang den pilih alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu qala. Sayyidina Ali dawuh qala da'ani ngundang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu mongko persepen ingsun ma'ahu sertane Nabi fi manzilihi ing dalem omahe Nabi. Fa qala mongko dawuh sinten Nabi lim marang ingsun ya Aliyu he Ali anta utawi sira minni iku saking ingsun bi manzilati ngenggon Haruna Nabi Harun mim Musa saking karo Musa alaihi salam ghairu annahu kang tetep sakliyane stuhune kelakuan la nabiyya ba'da iku ora ana nabi sawuse ingsun. Jadi dawuh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bahwa beliau itu mempunyai kedudukan, yakni kedudukan tersebut itu hampir setara dengan Nabi Harun dan Musa. Karena tidak adanya Nabi setelahku, Nabi Muhammad, maka tidak dijadikan Nabi, tapi mempunyai kedudukan seperti Nabi Musa dan Harun. Ini stuhune ingsun usika iku wasiat sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina biwasiatin kelawan wasiat in anta lamun sapa sira hafitaha iku apal sapa man ing wasiat hafitaha iku apal sira ing wasiat ista mongko urip sira hamidan hale den puji wa mutalan mati
sapa sira syahidan hale syahid. Wa ba'atsaka lan nangeake sapa sira sinten Allah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat faqihan sapa dadi aliman wong alim. Jadi seseorang yang hafal dari wasiat-wasiat ini, wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali, itu maka akan dijaga ketika yaumal kiamah. Wasiatnya apa? Ini wasiatnya. Ya Aliyu he Ali. Man utawi sabane wong akala mangan sapa man al halala ing barang halal sofa dinuhu dadi bersih apa dinuhu agamane wong waraqalan lembut apa qalbuhu atine man walam yakun lan ora ana didakwatihi iku tetep kedue dakwai Nabi apa hijabun aling-aling. Jadi seseorang ya wasiat yang pertama itu ketika seseorang itu makan man akala mangan sapa wong itu makan makan barang yang halal maka sofadinuhu bersih agamanya. Jadi kan makanan itu hal yang sederhana tapi membuat agama itu terombang-ambing ketika kita memakan halal. Karena barang yang haram itu akan membuat agama kita tidak kokoh. Seperti halnya gini, ketika kita tidak kerasa bahwa kita makan dari orang tua yang halal, orang makan tapi orang tua tersebut memakai hal yang tidak baik haram gitu, itu akan mempengaruhi kepada kita. Karena makanan yang haram pasti akan membuat kerusakan pada agama kita, baik itu meninggalkan sholat itu pasti. Makanya kalau kita itu low sholatnya itu harus kita analisis lagi. Low maksudnya itu rendah imannya, maka kita harus menganalisis lagi itu apakah itu makanan saya yang haram apa gimana gitu. Itu berdampak sekali buat hidup kita. Warokolan lembut hati ini masuk ketika diberi nasihat langsung masuk kepada otak, langsung dilakukan. Nah ini yang makanan ini sangat berdampak sekali, baik secara kalau diberi nasihat, baik secara bertindak. Jadi gini, kalau makanannya haram ya, pasti ketika seorang tersebut diberikan nasihat oleh temannya, itu di hatinya mulai menyangkal. Oh, apa sih arek iki? Apa sih anak itu? Nasihatnya apa gak guna. Itu sangat berpengaruh ya. Kalau soal makanan, karena makanan itu hal yang menjadi inti bagi kita. Langsung ke wasiat yang kedua, ya Aliyu he Ali man utawi sabane wong akala mangan sapa man asyubhata ing panganan syubhat istabaha mongko dadi serupa alaihi ing atase man apa dinuhu agamane man wa adlama lan dadi peteng apa qalbuhu atine man. Lah ini loh, barang syubhat itu terkadang dianggap remeh buat kita. Kalau di pondok pesantren itu makanan yang nganggur itu, wah ini nganggur tak panganai. Itu padahal barang yang syubhat ya. Separuh halal, separuh haram. Menemukan jambu di jalan. Misalnya di jalan ada pohon jambu, lalu diambil, itu makanan syubhat. Itu mempengaruhi buat hati kita. Hati kita akan terasa kotor kalau makan barang yang syubhat.
Ini termasuk hal yang remeh tapi berdampak buat kita. Soalnya soal makanan. Makanan kalau kita makan itu makanannya haram, itu pasti akan berdampak banyak bagi tubuh kita maupun secara zahir dan batin. Kalau diberikan nasihat kita menolak. Imannya lemah, pasti. Kalau soal makanan pasti imannya lemah. Nah, maka dari itu seorang Islam itu harus pintar-pintar menganalisis, kenapa sih saya berbuat dosa? Apakah makanan saya haram? Apakah perbuatan saya tidak benar? Itu harus kita analisis lagi. Waman utawi sabane wong, lanjut. Waman utawi sabane wong akala mangan sapa man al harama ing panganan haram mati apa qalbuhu atine man. Wa khaffa lan anteng apa dinuhu agamane man. Wa dha'ufa lan apes apa yakinuhu keyakinane man. Wa hajibalan ngalang-alangi sinten Allah dakwatuhu ing dakwah iman. Wa qalat lan kedhik apa ibadatuhu ibadah iman. Ini yang tadi itu. Kalau makan makanan haram, ya, subhat saja itu sudah berdampak, apalagi yang haram. Pasti akan mata qalbuhu, mati hatinya. Wa khafa lan dinu wa dha'ufa yakinuhu wa hajiballahu da'watuhu wa qalat ibadatuhu. Ini sangat harus kita perhatikan soal makanan. Yang kalau zaman sekarang, zaman gini ya, eman gitu, makanan yang nggak jelas itu, yang syubhat itu sangat berdampak bagi kita. Tapi kita sendiri bahkan menganggap remeh makanan tersebut. Apalagi makanannya yang jelas-jelas haram. Misalnya, seseorang punya makanan ditaruh di lemarinya. Kalau di pondok pesantren seringnya raiku cerek, makanannya ditaruh di dalam kotak, langsung jelas-jelas haram dicolong. Itu kan haram hukumnya. Haram hukumnya. Itu jelas-jelas haram tapi masih diambil juga dan dimakan. Itu maka mata qalbuhu, hatinya akan mati. Tidak akan menerima nasihat-nasihat. Hidayah pun sulit masuknya. Mata qalbuhu itu sering dilakukan biasanya ya di dunia pesantren. Subhat, apalagi gosip, waduh, perkara yang muhal. Ya, ini harus kita perhatikan lagi. Kalau kita ingin iman kita lebih kuat, agama kita lebih bagus, kita harus menjaga pola makan. Bukan pola makan sih, makanan apa yang kita makan, apakah halal, haram, apa syubhat. Kalau haram jelas-jelas dihindari, syubhat kalau bisa dihindari. Bukan kalau bisa, kalau orang sufi pasti dihindari. Orang yang menjaga keimanannya pasti dihindari, karena itu akan berdampak sangat buruk bagi ibadah kita. Baik dalam segi sholat, itu pasti. Coba kamu rasain sendiri. Kamu makan haram, pasti iman kamu akan terasa luntur. Syubhat saja gitu. Apalagi yang tidak sholat pasti itu banyak makan haramnya. Ya bukannya saya ya. Itu pasti. Mungkin itu saja penyampaian kajian kitab pada malam hari ini. Awalan kajian kitab Wasiatul Mustafa, yakni yang membahas tentang sekarang makanan haram dan makanan halal, makanan syubhat.
Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.